orang-orang yang terdahulu, yang pertama masuk Islam dari golongan Muhajirin Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini ciri sahabat Nabi SAW. Mereka orang yang terdahulu masuk Islam. Al-Quran menggolongkannya kepada dua golongan. Al-Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang membawa iman, meninggalkan keluarga, meninggalkan hartanya hanya untuk menyatakan diri, berkomitmen untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu lagi golongan Ansar, yaitu penolong-penolong agama Allah, penolong Allah dan Rasulnya, yaitu sahabat-sahabat yang menerima, menampung Rasulullah dan sahabat Muhajirin dari Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat, kita akan mengkaji mulai hari ini insyaallah akan terus kita mulai dari tayang perdana premier ini kajian tentang sirah sahabat Nabi yang saya namakan dengan judul The Golden Age, kisah inspirasi dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sahabat yang dimuliakan Allah, kenapa harus kisah inspirasi dari sahabat Nabi? Ya, karena Rasulullah itu adalah seorang yang sudah kita ketahui bersama kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya. Ya, kemuliaan Rasulullah SAW tidak bisa kita abaikan. Kemuliaan Rasulullah SAW bagi umat Islam itu adalah harga mati. Kehormatannya bagi kita kaum muslimin ini adalah harga mati. Ya, Rasulullah adalah sebagai sarana yang memberikan petunjuk hidayah. Ya, dengannya Al-Quran ini diturunkan melalui lisannya, melalui perbuatannya, melalui sikapnya, melalui tutur katanya, melalui semua ketetapannya. Ajaran Islam ini dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu terdapat ya contoh tauladan yang paling sempurna. Bagi siapa? Bagi orang hamba yang senantiasa mengharapkan Allah dan hari akhirat. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus membangun dakwah, meniti dakwah ini, menegakkan kalimatullah di atas muka bumi ini, tentu kita harus mengenal sosok-sosok murid-murid langsungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat Nabi adalah murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membayangkan bagaimana Rasulullah SAW itu luar biasa. Beliau ini sebagai guru, sebagai panduan hidup, ya, sebagai Rasul yang diutus oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin, maka murid-muridnya ini bukan sembarangan murid. Ya. Kalau Rasulullah SAW diberikan tugas, fungsi sebagai apa? Muallim, yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya, Nabi fungsinya ada 3. Yatlu alaihim
ayatika, ya, membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Yang ketiga adalah wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa manusia. Rasulullah membangun jiwa manusia. Dan yang pertama dibangun, yang bersentuhan langsung dengan risalah, dengan cahaya yang Allah turunkan berupa Al-Quranul Karim, siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadikan Rasulullah sebagai tauladan, mau tidak mau, ya, ajaran Rasulullah itu sampai kepada kita melalui siapa? Melalui jalur, ya, riwayatnya murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Siapa itu sahabat Nabi? Pertanyaannya. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, lalu beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya, subhanallah. Itulah definisi, ya, sahabat Nabi yang diterima oleh jumhur ulama, sebagaimana yang ada termaktub tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 26 tahun 2016. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita akan melihat di sini sebagai pengantar, pembuka, the golden age, pentingnya kita mempelajari bukan hanya peri kehidupan Rasulullah, tapi bagaimana murid-muridnya ini menjadi pengemban risalah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini tidak main-main. Maka itu seluruh sahabat Rasulullah SAW di dalam ajaran Islam diyakini oleh kaum muslimin berdasarkan Quran dan sunnah Nabi, mereka adalah bukan orang sembarangan. Ya. Karena gurunya itu adalah orang yang paling mulia. Dia adalah cahaya, wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Dia cahaya. Ya. Cahaya risalah itu terpatri ada di dalam jiwa dan kepribadian Rasulullah. Maka murid-muridnya ini bukan orang sembarangan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Subhanallah. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini ciri sahabat Nabi SAW. Ya, mereka orang yang terdahulu masuk Islam. Ya. Al-Quran menggolongkannya kepada dua golongan. Al-Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang membawa iman, meninggalkan keluarga, meninggalkan hartanya hanya untuk menyatakan diri, berkomitmen untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu lagi golongan Ansar, yaitu penolong-penolong agama Allah, penolong Allah dan Rasulnya, yaitu sahabat-sahabat yang menerima, menampung Rasulullah dan sahabat Muhajirin dari Makkah, ya, menjadi saudara mereka sehidup semati dan sesurga. Ingat, kalau kita suami istri, ya, sehidup semati, nggak cukup. Tapi kalau sahabat Nabi SAW, nah, dan kita juga pengen seperti itu. Ya, mereka ini sehidup semati dalam perjuangan menegakkan Islam, dan mereka semuanya berharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah berikan jaminan itu. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya itu, Allah sediakan wa a'adda lahum jannat. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Sahabat, the golden age yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Fatah ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba.
Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad. Idh yubayyi'unak tahta syajarah, di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu menurunkan fa'anzalas sakinata alaihim. Allah turunkan ketenangan atas mereka ini, para sahabat ini. Wa athabahum fathan qariba, dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi SAW disebutkan sifatnya begitu indah di dalam Al-Quran. Di akhir surah Al-Fatah juz yang ke-20, ya, 26, di situ sudah digambarkan, Masya Allah. Di akhir juz 26, Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya, ayat 29 surat Al-Fatah. Allah berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya, yang mengimaninya, membersamainya, yang membela dan memperjuangkan agamanya, gak sembarangan. Asyidda'u 'alal kufar. Mereka itu tegas, keras kepada orang-orang kafir. Ya, kalau dalam urusan agama mereka tidak ada kompromi. Ya, dalam agama Allah Subhanahu. Asyidda, tegas dalam prinsip. Ya, tegas dalam sikap. Tetapi lembut hati mereka, meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, mereka tetap bisa memperlakukan non-muslim itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Kalau mereka mau berbuat baik, mereka beradil, mereka ya bergaul dengan baik dengan kaum muslimin, maka umat Islam juga diperintahkan untuk berbuat baik dan adil kepada mereka. Subhanallah. Jadi tidak ada. Ya. Lalu bagaimana? Ruhama'u bainahum. Mereka saling menyayangi di antara mereka. Mereka orang-orang yang ahli ruku, ahli sujud, senantiasa mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Ciri-ciri mereka nampak di wajah mereka. Karena apa? Dari pengaruh bekas sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Dan perumpamaan mereka di dalam Injil bagaimana? Kazar'in akhraja syat'ah, ini perumpamaan sahabat yang luar biasa. Seperti pohon, tanaman, ya, yang mengeluarkan tunasnya. Lalu semakin besar, fastaghlada fastawa ala suqi, dan semakin kokoh berdiri di atas ya, pohon itu. Yu'jibu zurra' liyaghiza bihimul kuffar. Sahabat Nabi ini adalah bentengnya ajaran Islam. Bentengnya ajaran Islam yang akan membuat orang-orang kafir itu takjub. Ya, membuat mereka takut, membuat mereka gentar. Ya, disebabkan apa? Karena Nabi SAW dikaruniakan salah satu keutamaan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad itu dikaruniakan sahabat-sahabat yang membela agama ini hidup dan mati. Maka ada seorang tokoh Quraisy yang mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku belum pernah melihat seorang mencintai seseorang yang lain seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahmati Allah Ta'ala. Maka itu
Nabi berpesan kepada kita, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci para sahabatku. Seandainya lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Seandainya kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud pernah lihat? Begitu besarnya, kokohnya. Anda bersedekah dengan emas seberat gunung Uhud. Maka hal itu tidak bisa mengimbangi sedekah. Atau tidak bisa mengimbangi iman yang dikeluarkan. Atau sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat. Satu mud saja atau separuhnya. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Apa pesan Rasulullah? Allah fi ashabi. Allah fi ashabi. Kata Nabi SAW. Kalau tadi hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayatkan Bukhari Muslim. Ini hadis Nabi ingin menjaga agar umat Islam ini menghormati sahabat-sahabatnya. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan kalian menjadikan mereka sasaran caci maki setelah aku tiada. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Maka siapa yang mencintai mereka, maka demi Allah, dengan cintaku, ya, aku mencintai mereka yang mencintai sahabat-sahabatku. Waman abghadahum, dan siapa yang membenci sahabat-sahabatku, fabibughdi abghaduhum, maka dengan murkaku aku murka kepada mereka yang membenci sahabat-sahabatku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka kita lihat di sini ya, bagaimana akidah Islam menjelaskan posisi kedudukan para sahabat Nabi. Ya, Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriah, dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, beliau menulis apa? Kita mencintai para sahabat Rasulullah dan tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang mereka. Kita tidak berlepas diri dari mereka. Kita membenci orang yang membenci para sahabat dan yang menyebut mereka tidak baik. Kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Sebab apa? Mencintai mereka adalah tuntunan agama, konsekuensi iman, dan merupakan sikap ihsan kita dalam beragama. Sementara sebaliknya, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, membenci sahabat adalah kekafiran, bentuk kemunafikan, dan sikap tughyan yang melampaui batas. Sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, Imam Sa'duddin At-Taftazani, beliau juga menulis dalam kitabnya Syarah Al-Mawaqif, ya, dalam ilmu kalam, kita ini wajib memuliakan para sahabat Nabi, menahan lidah dari kekeliruan mereka, dan mengarahkan opini-opini negatif tentang mereka kepada maksud dan pentakwilan yang baik, terutama atas kaum muhajirin dan ansar, ahli atau yang sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan, ya, bai'at di bawah pohon saat perjanjian Hudaybiyah, para pahlawan perang Badar dan perang Uhud serta Hudaybiyah. Sungguh, kata beliau, At-Taftazani bilang apa? Ijma ulama telah tegak akan ketinggian derajat mereka yang disaksikan oleh ayat-ayat suci yang tegas dan hadis-hadis yang sahih. Rinciannya bisa kita temukan dalam kitab-kitab hadis, sejarah, dan fadail atau manaqib sahabat Nabi SAW. Semoga Allah meridai mereka. Maka itulah ya, para sahabat Nabi ini, para sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, mereka ini dinilai oleh para ulama, ya, para sahabat Nabi itu dinilai adil. Mereka ini adalah orang-orang soleh. Ya, tidak ada orang soleh dari umat Rasulullah SAW yang melebihi kesalehannya para sahabat. Ini yang namanya udul. Sahabat Nabi semuanya adalah adil. Adil dalam pengertian apa? Mereka adalah orang saleh. Mereka orang yang suka bertaubat. Mereka orang yang suka beramal saleh. Mereka orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun ya, ada catatan misalnya ya, ditemukan riwayat-riwayat yang syadz tentang satu dua kecil peristiwa, itu tidak mempengaruhi. Dan mereka adalah orang yang cepat bertobat dan cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, juz 1 halaman 19. Lalu Imam Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya, dalam halaman 294-295. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tadribur Rawi fi Syarh Taqribin Nawawi, jilid 2 halaman 124, mengatakan ijma' para ulama tentang adilnya para sahabat dan kesalehan mereka. Keadilan sahabat itu maknanya apa? Sahabat the Golden Age yang dirahmati Allah, yaitu maknanya bahwasanya periwayatan mereka dalam meriwayatkan hadis Rasulullah diterima tanpa perlu bersusah payah mencari sebab-sebab keadilan dan kebersihan mereka. Beda dengan perawi-perawi yang lain. Kalau perawi setelah sahabat, ya, itu mesti diteliti dulu orangnya. Ya. Tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, mereka muridnya sahabat, itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Apalagi perawi-perawi di bawahnya. Tapi kalau sahabat Nabi, semua para ulama berijma riwayat mereka, kita tidak perlu bersusah payah mencari sebab-sebab keadilan. Sebab apa? Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, dalam kitabnya, dalam bukunya beliau menulis, jika tidak ada nas Al-Quran dan hadis Nabi yang telah kita sebutkan, maka keadaan mereka yang telah berhijrah di jalan Allah, berjihad, menolong agama, mengorbankan nyawa dan harta mereka, membunuh orang tua dan anak mereka sendiri bahkan dalam rangka membela akidah. Apa yang mereka lakukan untuk nasihat dalam agama, kekuatan imannya, itu telah memastikan keadilan dan kebersihan diri para sahabat. Sungguh, kata, ya, Imam Khatib Al-Baghdadi, sungguh para sahabat lebih utama dari semua orang yang dinilai adil dan direkomendasikan riwayatnya, yaitu mereka yang hidup setelah masa mereka hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah pandangan para ulama. Ya, di antaranya Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah fi Ma'rifati Ilmi Riwayah, juga dalam kitab Al-Mawaqif fi Ilmi Al-Kalam. Allahu Akbar. Bagaimana kalau ada di antara yang mengaku sebagai umat Rasulullah menghina, mencaci maki sahabat, ini hukumannya berat. Ya. Dalam pandangan ulama 4 mazhab, jelas sekali. Ya. Ya. Tindakan mencaci apalagi mengkafirkan sahabat Nabi sangat tercela dan dikecam. Satu, kalau kita melihat fatwanya ulama mazhab Hanafi, ya, Syekh Nizam dalam bukunya Fatawa Al-Hindiyah di jilid 2 halaman 286, ya, beliau mengatakan begini, Ar-Rafidhi idza kana yasubbu asy-syaikhaini wa yal'anuhuma wal 'iyadu billahi fa huwa kafir wa in kana yufaddilu 'Aliyan karramallahu wajhahu ala Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu la yakunu kafiran illa annahu mubtadi' wa yajibu ikfaruhum bi ikfari Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Orang yang menolak kemuliaan sahabat Nabi, yang menolak riwayatnya sahabat, yang menolak keadilannya sahabat Nabi, itu disebut Rafidhi. Ya. Jika mereka mencaci Syaikhain, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, juga melaknat keduanya, maka orang itu menurut mazhab ulama Hanafiyah adalah kafir. Kalau dia mendahulukan, memuliakan Ali lebih daripada Abu Bakar, maka dia tidak kafir kecuali dihukumi sebagai orang ahli bid'ah. Dan wajib mengkafirkan orang-orang yang mengkafirkan Sayyidina Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah radhiyallahu taala anhu. Ini dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya, pandangan ulama yang lain. Nah, kalau pandangan ulama yang lain begini, dalam kalangan ulama Syafi'iyah, ya, di situ disebutkan, dipastikan kafir setiap orang yang mengatakan suatu perkataan yang ujungnya berkesimpulan menyesatkan semua umat Islam atau mengkafirkan sahabat. Ya, disebutkan dalam kitab Imam An-Nawawi, ya, dalam kitabnya Raudhatut Talibin,
Ya. Juz ke-7 halaman 290. Dan kitabnya Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj jilid 4 halaman 176. Di situ disebutkan ada tanbih, peringatan. Yakfuru man nasabal ummata ila dhalal awis sahabata ila al-kufr aw ankara i'jaz al-Qur'an aw ghayyara syai'an minhu. Ya, telah kafir orang yang menisbatkan umat ini seluruhnya kepada kesesatan atau menisbatkan sahabat kepada kekufuran, yang mengingkari kebenaran Al-Quran dan mengubah isi Al-Quran. Demikian pula itu dalam kitab Mughnil Muhtaj redaksinya. Kalau dalam kitab Rawdatul Talibin, wa kadza yuqta'u bi takfiri kulli qailin qaulan yutawassalu bihi ila tadlilil ummati aw takfiris sahabah. Dipastikan kekafiran setiap orang yang mengatakan perkataan yang bisa mengantarkan kepada kesimpulan, ya, bahwa umat ini telah sesat atau mengkafirkan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan mazhab Maliki, ya, Imam Malik sendiri berkata, jika dia berkata orang yang menolak sahabat ini bahwa para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, Amr bin As berada di atas kesesatan dan kafir, maka ia dibunuh. Dan jika mencaci mereka seperti kebanyakan orang, maka dihukum berat, diberikan takzir. Ya, sahabat dirahmati Allah, itulah kesimpulan dari para ulama kita, dari kitab-kitab yang muktabar berdasarkan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu perilaku mencela, menghina, ya, apalagi kalau sampai mengkafirkan sahabat Nabi SAW, itu sangat tertolak dan tidak diterima oleh kaum muslimin. Saya ingatkan terakhir, ya, sebagai mukaddimah The Golden Age ini, bagaimana fatwa Majelis Ulama tahun 2016, ya, tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi. Ya, yang disebut dengan sahabat adalah orang bertemu Nabi, beriman padanya, meninggal dalam keadaan dalam iman. Menghina sahabat adalah dengan menyatakan baik lisan maupun tulisan dalam bentuk gambar atau lukisan atau isyarat yang bersifat merendahkan martabat sahabat Nabi Muhammad. Coba bayangkan, itu sahabat Nabi aja begitu. Apalagi Rasulullahnya dihina, dilecehkan, digambarkan, dilukis, ya macam-macam, itu lebih hina, lebih jahat lagi, ya. Mengkafirkan sahabat Nabi adalah menyatakan kafir atau keluar dari Islam. Nah, ini bahaya sekali. Maka apa hukumnya? Hukumnya satu, Majelis Ulama menetapkan bahwa menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi adalah haram karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Setiap orang yang menghina sahabat Nabi Muhammad adalah orang fasik dan sesat. Setiap orang yang mengkafirkan, kalau tadi cuma menghina saja, ini yang mengkafirkan sahabat Nabi, mereka adalah kafir dan keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah setelah ini kita akan menggali hikmah mutiara-mutiara dari generasi terbaik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi. Kita akan menggali inspirasi dari the golden age karena mereka adalah sebaik-baik qarni, sebaik-baik kurun, kata Nabi SAW, karena hidup bersama Rasulullah, bergaul dengan Rasulullah, berjuang bersama dengan Rasulullah, membela agama Islam bersama dengan Rasulullah SAW, harus kita teladani mereka. Dan insya Allah golden age juga berarti buat para pemuda nih, ya, buat para milenial, ayo kita jadikan sahabat Nabi sebagai suri tauladan kita di samping baginda Rasulullah SAW. Karena guru yang terbaik pasti akan melahirkan murid-murid yang baik. Kalau menghina murid sama dengan menghina guru. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.